Mas Afik direkam. Holas, akhi holas. Ini kan karena dadakan, jadi nggak apa-apa sebisanya ya. Ya bisa kok. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai PPT atau PDF yang sudah Ustadz Asrori bagikan, itu yang pertama, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang Islam, Arab, dan Quraisy dalam pembentukan sejarah peradaban Islam. Nah, karena ini tadi jurnalnya juga dadakan, jadi jurnal yang sudah saya kirim di WhatsApp tadi, itu salah satu jurnal yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dari Muhammad Yamin, dari Ihya Al-Arabiyah As-Sana As-Salisah Al-Adad Al-Wahid Yanayir Yunio 2017. Nah, itu pembahasan pertama, yaitu tentang kebudayaan Islam, terutama wujud idealnya, sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Nah, menurut jurnal yang sudah saya bagikan, kebudayaan Islam pertama, yaitu muncul ketika pada diwahyukannya kepada Rasulullah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab, dan tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Nah, dari pembukaan atau pendahuluan jurnal ini sudah bisa kita simpulkan bahwa sebelumnya itu sebelum ada kebudayaan Islam datang, itu ada yang namanya Arab sebelum Islam. Jadi dibagi jadi beberapa, yaitu yang pertama Arab sebelum Islam. Nah, di sini itu bukannya tidak ada kebudayaan atau tidak ada sesuatu yang khusus dari Arab sebelum Islam, bukan berarti mereka bodoh yang disebutkan di atas tadi, tetapi mereka merupakan bangsa yang yang di sini itu sebenarnya adalah bangsa yang cerdas gitu, bukan bodoh karena pengetahuannya, tetapi bodoh karena akhlak mereka gitu. Nah, karena salah satunya karena disebut jahil itu tadi, salah satunya yaitu menyembah berhala. Nah, pembentukan peradaban Islam ini juga disebabkan karena datangnya Rasul terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu Islam sebagai sistem kemasyarakatan. Nah, sebelum masa kerasulan itu sebenarnya masyarakat itu Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah secara diam-diam demi kemasyarakatan. Nah, di sini 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy. Sorry, sebentar. Nah, ini mungkin salah satu Islam sebagai sistem kemasyarakatan, yaitu yang pertama adanya kesepakatan saling membantu antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin. Contohnya ini di Madinah ada 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab, serta kaum non-muslim dan orang-orang Yahudi. Rasulullah melakukan suatu kesepakatan dengan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian. Share screen ya. Ini. Oke. Sampun terlihat? Oke, tadi kan ini jurnal yang dibagikan ya. Ini langsung ke tema yang ketiga, kan tadi yang pertama dan kedua saya sampun menjelaskan, mungkin singkatnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu Islam sebagai sistem kemasyarakatan, langsung saja kita ambil di sini, ada yaitu sistem sosial kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW, yang paling dahsyat adalah perubahan sosialnya, suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab.
Dan dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Nah, di antaranya ini yaitu pembangunan Nah, ini pembangunan Masjid Nabawi. Dikisahkan langsung saja Ngen. Ya, salah satunya pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian di bidang politik ada yaitu setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik adalah hak kelompok. Kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Jadi di sini pun Rasulullah menjelaskan sistem kemasyarakatan tidak pernah memaksakan agama Islam begitu. Jadi seperti yang mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak tahu kan apa ya yang di surat Al-Kafirun itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, terus kemudian selanjutnya agama bangsa Arab. Slide yang ketiga itu tadi kan sudah disebutkan asal agama bangsa Arab, keadaan politik, keadaan politik, keadaan ekonomi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya sebelumnya masyarakat pra-Islam tadi, Arab pra-Islam itu mereka itu bukan ekonominya yang turun, kondisi budayanya yang tidak stabil, tetapi mereka itu disebut jahil atau disebut bodoh, kebobrokan itu berasal dari kondisi moralnya, kondisi budayanya. Nah, kondisi moralnya yang gimana? Yang itu tadi menyembah berhala, kondisi budaya yang seperti apa? Kurang menganggap, misalnya salah satunya adalah kurang menganggap wanita itu apa ya? Kayak kurang menganggap status perempuan begitu. Misalnya salah satunya. Terus peran masuknya Arab Islam, bangsa Quraisy, Bani Quraisy. Oke, mungkin dari saya dan dari jurnal ini mungkin sudah ini ya, sudah menjelaskan gimana yang ada di PPT ini. Menurut saya sih gitu. Mungkin dari teman-teman mau melanjutkan atau menambahkan atau bertanya atau bertanya. Nanti pertanyaan lanjut dulu. Oke. Jadi dilanjut mawon ke slide selanjutnya. Baik, silakan yang mau bertanya. Enggak, dilanjut ke slide selanjutnya dulu, Thomas. Mungkin lanjutkan semua presentasinya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Gimana Pak Moderator? Gimana lanjut nggak nih, Pak Moderator? Baik, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, afwan ya akhwa. Kalau seandainya ada kata-kata atau mungkin kurang mantap, kami mohon maaf karena ini sangat mendadak sekali. Oke. Pertama, mohon maaf, ini kan pakai HP, jadi mau share screen itu agak bingung. Gimana caranya, kalian tahu? Kirimkan aja, Bar. Intinya itu apa namanya? Saya pakai PPT yang nikah sama Ustadz kok, insya Allah. Antum bisa lihat sendiri aja. Pertama, pengertian negara. Ya, mungkin negara yang kita tahu selama ini kan adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu
dalam jumlah tertentu. Itu dulu kalau matpel PPKN kalau nggak salah waktu kita masih SMA atau masih SMP. Sedangkan kedua adalah apa itu dinul Islam? Dinul Islam wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min syirki wa ahli. Itu pengertian agama Islam menurut Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya salah satu usul adalah Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengerjakan dengan ketaatan dan berbara'ah atau berpaling dari syirik atau kesyirikan. Sekarang lanjut memimpin Islam di Mekah, Mungkin materi ini udah nggak asing lagi bagi kita, apalagi teman-teman yang udah belajar tentang Sirah Nabawi, bagaimana keadaan Rasulullah SAW, sejarah beliau dan memimpin Islam. Dan awalnya beliau menikah sama Khadijah yang Masya Allah, sampai beliau menjadi seorang pemimpin yang dimana saat itu ya qadarullah belum ada yang menerima Islam kecuali istri beliau, dan pada akhirnya berkembang sampai beliau menjadi amirul atau pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Oke, lanjut biografi ringkas Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lihat dari silsilah beliau, Masya Allah, sangat panjang sekali. Cuman ini singkat saja. Yang Anda ingat itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abil Manaf bin Khushayyi dan Al-Kilab. Jadi Kilab ini keturunan dari Bani Ibrahim. Dari Ibrahim itu membagi macam kabilah. Itu Bani Kilab ini keturunannya namanya Al-Khushayyi, Abdul Manaf, Hashim dan Abdul Muttalib bin Abdullah nama ayahnya. Sedangkan kalau kita lihat dulu kalau masih ingat, ya mungkin biasa pelajari namanya Al-Fiqh Lughah tentang filologi bahasa Arab. Itu kita pelajari di sana, dan namanya berbagai macam keturunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad ini dari Nabi Ismail sampai ke bawah, kisahnya ketemunya Nabi Ismail sama istrinya, dan Masya Allah sangat luar biasa kisahnya beliau di sana. Terus fokus ajaran dakwah sir dan jahar. Awalnya kaum muslimin dan Rasulullah bersama-sama mendakwah secara sir, secara rahasia. Sehingga kenapa? Karena barang siapa yang mendakwakan secara terang-terangan saat itu akan dibunuh. Terutama yang menentang agama Islam untuk jahar itu adalah Umar bin Khattab ketika beliau masih pada zaman jahiliyah. Beliau sangat benci dengan ajaran Rasulullah. Sehingga barang siapa yang mau mendakwakan Islam maka akan dibunuh. Mungkin kalau antum pernah nonton film Umar bin Khattab pasti tahulah. Yang kedua, ketika Umar bin Khattab mulai masuk Islam dan sebagian juga dari para pemimpin Quraisy saat itu sudah masuk Islam, sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendakwakan Islam secara jahar. Mungkin ada yang udah hafiz Al-Quran, bisa bacakan dalilnya, saya udah lupa ayat keberapa. Intinya ada pada saat itu. Kemudian ketika saat itu karena pemimpin kota Rasulullah masih sedikit, sehingga mereka sangat dimusuhi oleh pemimpin Mekah pada saat itu, terutama kaum Quraisy. Bahkan mereka juga sempat diboikot hampir berapa tahun itu di padang pasir yang tak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada makanan. Bahkan kalau nggak salah paman beliau Abu Thalib meninggal pada saat itu. Setelah Khadijah meninggal dan juga paman beliau juga meninggal, makanya pada saat itu dikenal namanya Am al-Huzn, tahun kesedihan. Dengan bagaimana caranya Allah membuat beliau itu gembira, maka terjadilah yang namanya Isra Mi'raj. Ya, itu. Ini bukan dari saya kutip dari dosen Anda dulu ketika masih S1, beliau ngomong seperti itu. Terus karena nggak terima, beliau sempat ke Taif untuk berdakwah di sana. Cuman qadarullah sampai di Taif juga mereka dilempari oleh batu dari anak-anak kecil sampai yang dewasa. Sehingga datanglah malaikat bilang, "Ya Rasulullah, mau nggak nih
saya timpahkan buat mereka gunung yang besar-besar ini. Cuma kata Rasulullah apa? Enggak usah. Saya yakin insya Allah dari mereka itu akan datang keturunan-keturunan yang ahli tauhid, yang masuk Islam insya Allah. Alhamdulillah. Dengan demikian banyak dari Taif itu orang-orang yang masuk Islam. Bahkan mengikuti beliau hijrah ke Madinah. Karena demikian kalau diterima maka beliau hijrah di Madinah, dan di sana sangat disambut oleh kaum Madinah atau kaum Ansar, hingga kita sering-sering dengar namanya Tola Badru Alaika kata. Itu ketika semua datang maka disambut dengan Masya Allah, dengan nyanyian seperti itu. Terus sampai sana beliau menjadi pemimpin Islam di Madinah, sampai di Madinah lah Islam ini sangat berkembang pesat, bahkan hampir separuh dunia ketika zaman Umar bin Khattab. Terus Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah. Risalah adalah membawa wahyu atau membawa sebuah pesan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk hamba-hambanya, untuk umat-umatnya atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dibawa namanya Nabi Muhammad di Madinah ya. Mungkin kita telah mendengar apa sih pertama kali yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya di Madinah? Allah jangan tahu bahwa tidak ada sesuatu yang beliau tanamkan dalam hati para kaum muslimin saat itu kecuali tauhid, yaitu bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik kepadanya dengan apapun itu. Karena segala sesuatu kalau tauhid kita udah kuat, insya Allah apapun menjadi lebih mudah. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, ada perang melawan kaum Romawi kalau nggak salah, yang biasanya Panglima Khalid bin Walid kan dikenal sebagai panglima yang nggak pernah terkalahkan ketika memimpin satu peperangan. Tapi qadarullah pada mau memerangi kaum Romawi diganti dengan namanya siapa lupa saya. Itulah pokoknya diganti sama dia, bawahannya beliau lah. Akhirnya kaum muslimin itu sempat berpikir ini, kenapa diganti Khalid bin Walid, panglima yang Masya Allah, yang tak pernah terkalahkan. Nah, Umar berkata, ya aku ganti karena khawatir dengan sampai antum syirik. Kenapa? Jangan sampai antum berpikir bahwa di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Ingat, kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Khalid. Masya Allah, Masya Allah. Kesyirikan ada, insya Allah kita nggak menang. Jadi namanya tauhid itu sangat penting. Terus yang terakhir, perilaku Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat, agama dan negara, Masya Allah. Ini mungkin udah sangat viral atau sangat masyhur kita bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah peradaban Islam yang awalnya jahiliyah. Jahiliyah bermakna dulu kata dosen saya bukan bahlul, bodoh, tapi mereka tuh pintar-pintar, cuman jahil di sini adalah mereka belum bisa menerima Islam secara kafah karena masih banyak yang syirik. Dan beliau membangun masyarakat, agama dan negara. Di sanalah ketika Rasulullah masih berada di Madinah, beliau memulai semua itu dari Madinah. Dan ketika telah sempurna iman di Madinah, Islam di Madinah, maka beliau mulai menaklukkan kota Mekah sehingga turun surat Al-Fil iza jaa nasrul fath. Itulah langsung para kaum muslimin, petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu mulai masuk Islam. Hadza minni wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Asbarin, saya mau nanya. Fadhol. Kan katanya lanjut dulu yang ketiga. Lanjut dulu ya, sih? lanjut dulu. Ya. Lanjut ke presentator selanjutnya, silakan. Oke, ini mohon maaf juga ya kalau sebelumnya mungkin nggak maksimal karena keterbatasan waktu tadi buat baca ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan singkat saja, tidak terlalu panjang. Mungkin nanti bisa kita diskusikan di lain waktu ya kan. Nah, melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu ada sejarah Arab sebelum Islam, kemudian sejarah agama Islam juga, datangnya Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
Khulafaur Rasyidin, ya kan? Seperti yang sudah familiar mungkin di antum-antum semua, bahwasanya Khulafaur Rasyidin ini adalah kekhalifahan atau pemerintahan setelah wafatnya Nabi, ya kan? Jadi Khulafaur Rasyidin ini merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ada 4. Jadi beliau-beliau inilah penerus Nabi Muhammad setelah beliau wafat, ya kan? Nah, sebagaimana yang kita lihat di slide, ini ada pemerintahan yang demokratis, ya kan? Nah, maksudnya pemerintahan itu apa sih? Nah, pemerintahan itu adalah suatu badan tertinggi negara yang mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan untuk mengatur serta melayani masyarakat di berbagai bidang kehidupan, ya kan? Karena tidak mungkin suatu negara itu tidak memiliki pemerintahan, ya kan? Pasti mereka mempunyai pemimpin dan rakyat akan tunduk kepada pemimpin tersebut, ya kan? Karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat sama sekali untuk meneruskan kekhalifahan beliau, maka beliau menyerahkan itu kepada kaum muslimin pada zaman tersebut, ya kan? Jadi beliau tidak mewasiatkan bahwasanya pemimpin setelah beliau wafat adalah fulan atau siapa. Nah, jadi tidak disebutkan, makanya beliau menyerahkan kepada kaum muslimin, dan ketika itu pemilihan jadi itu dipilih secara demokratis, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan demokratis? Demokratis itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya kan? Sebagaimana di negara kita juga menganut sistem pemerintahan demokrasi, ya kan? Nah, di sini dijelaskan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, ya kan? Jadi kita berhak untuk mengajukan pendapat, kita berhak untuk memberikan suara kita, ya kan? Tapi semua itu kita limpahkan kembali kepada pemimpinnya, kepada wakil dari negara tersebut, ya kan? Nah, untuk jiwa demokrasi Khulafaur Rasyidin di sini tentu sangat banyak, ya. Mungkin saya nggak menjelaskan sekarang karena ini panjang sekali dan jujur saya belum baca semuanya. Nah, mungkin bisa lanjut saja langsung ke slide yang terakhir ya di sini. Pemerintahan yang demokratis. Ada bentuk demokrasi Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama pemilihan khalifah dengan musyawarah. Nah, tadi yang sudah singkat saya jelaskan bahwasanya rakyat muslimin di sini langsung bermusyawarah. Jadi setelah wafatnya Rasul, tanpa membuang waktu yang panjang, jadi rakyat pada zaman itu langsung bermusyawarah siapakah yang akan menggantikan. Nah, kemudian untuk yang pertama dipilihlah Abu Bakar sebagai kepala pemerintahan di zaman tersebut, ya kan. Nah, setelah Abu Bakar kemudian ada Umar, Utsman, dan juga Ali, ya kan. Itu untuk pemilihannya secara musyawarah. Lalu di sini ada pidato pelantikan, ada hak hidup, pemenuhan segi ekonomi, amanat Baitul Mal, persamaan di lingkungan hukum. Ini panjang ya, dan saya belum dapat materinya secara lengkap. Jadi nanti dilengkapi lah. Kemudian ada konsep pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada organisasi politik, administrasi negara, keadilan, bendahara negara, pertahanan keamanan, dan arsitektur. Nah, secara umum saja, ya kan. Jadi di setiap kekhalifahan ini mempunyai ciri-ciri masing-masing, ya kan. Jadi di kepemimpinan Abu Bakar itu pasti ada sebuah ciri khas, sebagaimana kita tahu bahwasanya Abu Bakar ini adalah seorang pemimpin yang keras, ya. Pemimpin yang keras di sini maksudnya bukan jahat, tapi beliau memang benar-benar sangat memegang teguh ajaran-ajaran Rasul, ya kan. Jadi beliau akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran, ya kan. Contohnya orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan orang yang mengaku dirinya itu nabi, ya kan. Jadi Abu Bakar ini terkenal ya bahwasanya beliau ini sangat keras. Nah, kemudian ada juga dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini pemerintahan awalnya itu bisa dikatakan kurang kondusif, ya, karena masyarakatnya itu terpecah menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok pendukung Ali, ya, yang mana mereka kurang mendukung pemerintahan Utsman, dan juga pendukung Utsman yang mendukung kepemimpinannya. Jadi di sini terjadi sedikit ada perpecahan umat Muslim ketika itu menjadi 2 kelompok, ya kan. Tapi pada akhirnya ya
bisa diselesaikan oleh Utsman. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Ali. Ali ini sebagaimana yang kita tahu ya kan, bahwasanya beliau adalah sepupu dan menantu Nabi ya, Ali bin Abi Thalib. Di kepemimpinan Ali ini saya belum menemukan materinya ini. Mungkin nanti ya saya lanjutkan saja ke organisasi politik administrasi keadilan bendara. Mungkin sampai situ dulu ya, karena ini materinya banyak sekali dan saya lumayan bingung bacanya. Nanti insya Allah akan kita bahas kembali. Itu Rain, cukup mungkin. Baik, terima kasih. Untuk ada presentator selanjutnya, mungkin yang terakhir. Sampun Ustaz, khalas. Hadza faqat. Baik. Baik. Kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab ya, singkat, dan mungkin kalau memungkinkan dijawab oleh presentator, silakan dijawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mic-nya di-on-kan. Baik, silakan Mbak Nurdiana. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang sudah dipersilakan untuk saya. Pertanyaan ini Anda ajukan ke presentator kedua yang tadi membahas tentang penwahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengalami wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu pernah berjeda, sehingga orang kafir Quraisy itu memiliki kesempatan untuk menentang Rasulullah. Hai Muhammad, mana wahyunya? Katanya wahyunya itu benar dari Allah. Mana? Ayo tunjukkan. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan wahyu, berjeda. Nah, itu singkat saya. Pertanyaannya, gimana ketika itu kondisi Rasulullah SAW dan berapa lama dari jarak itu turun lagi wahyu? Terima kasih. Baik, silakan mungkin Akhina Asbari. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi seperti yang udah saya bilang bahwa kalau kita secara terperinci tentang sirah ini mungkin nggak butuh waktu sejam sampai mungkin berjam-jam. Saya nggak sampai sedetail itu karena kita lihat waktunya dikit. Oke. Tapi kalau sudah ditanyakan oleh sama Mbak Nurdiana Hafizahullah Ta'ala, saya mencoba menjawab dengan keterbatasan ilmu yang Anda miliki. Pertama kan bukannya ada jeda antara turunnya waktu sehingga pada kaum kafir Quraisy sempat menentang Rasulullah SAW. Dan pertanyaannya berapa jarak ya antara turunnya waktu, turunnya wahyu yang pertama dan yang selanjutnya. Oke. Memang kalau kita tahu bahwa namanya Al-Quran itu kan turun secara berangsur-angsur, perlahan-lahan nggak sekaligus. Dan jaraknya antara turunnya wahyu itu berapa lama? Allah alam bisawab, Anda belum baca matanya secara detail. Cuman Anda ini ada sedikit dapat bahwa tahun wahyu pertama turun itu pada tahun 610 Masehi. Itu jadi sana ada kalau kita baca tentang sedekah hadis itu bahwa kan ada ikhtilaf baina ulama antara mana wahyu yang paling pertama turun, apakah Iqra atau surat apa itu kemarin lupa saya. Tapi yang paling sahih adalah Iqra, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Terus masalah jedahnya dan waktunya itu kapan? Allah alam belum juga baca-baca, coba Anda carikan nanti kalau memang udah, insyaallah mungkin saya akan sampaikan secara chat atau gimana kepada Mbak Diana. Ya. Ketika itu kondisi Rasulullah bagaimana keadaannya? Apakah beliau mengonsultasi atau gimana? Oh gitu. Oke, toib. Insyaallah bismillah. Oke. Pertama Rasulullah menerima wahyu itu dari Gua Sur kan ya kalau nggak salah. Itu ketika apa? Gahira. Gahiro ya. Gahiro kayaknya. Gitu ya. Gimana? Pak Zulkarnain, Zuhat atau Sur? Gahiro kayaknya. Wahiro sepertinya sih. Oke. Bukan. Nah, itu gua Jabal Sur itu mungkin, bukan
Gua itu ya, Jabal, gunung. Ahsant, afwan, nasitu Syekh. Baik. Apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Pertama adalah apa yang beliau rasakan mungkin udah masyhur ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama turun itu beliau keringat dingin sampai pulang kepada istri beliau yang tercinta yang masya Allah sehingga Allah berfirman ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir itu. Wahai orang berselimut bangunlah karena beliau kan gemetaran karena ini pertama kali loh masya Allah kan. Tapi karena ada di sampingnya seorang istri yang masya Allah yang soleha, ia selalu mengingatkan beliau tentang hal itu. Oh ini anda bacakan langsung ya. Peristiwa penting yang terjadi ketika turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang yang sangat bergemetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap selimutilah aku, maka beliau sudah diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Begitu kondisi Rasulullah pertama kali ketika menerima wahyu. Adapun yang kedua, ketika Masya Allah ini seorang istri yang soleh yang Masya Allah, ketika melihat suaminya seperti itu, langsung beliau berinisiatif tanpa dibilang, langsung beliau itu Khadijah membawa suaminya tercinta itu menemui seorang seorang Kristen Yahudi kalau nggak salah namanya Waraqah bin Naufal, bahwa karena dalam buku mereka itu ada ramalan bahwa akan ada nabi terakhir Rasulullah SAW. Tapi saat itu belum ada perintah namanya dakwah itu kan, sehingga Waraqah bin Naufal ini belum sempat masuk Islam sehingga beliau meninggal. Tapi apa kata Waraqah bin Naufal ini, wahai putra pamanku, maksudnya wahai Khadijah, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu itu Rasulullah. Apa yang pernah engkau lihat wahai Rasulullah apa nih? Dari apa yang belum baca baru ini. Sekarang gini, Rasulullah mengabarkan kepada beliau apa yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata ini adalah nama yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Musa. Jadi tanda-tanda yang dialami Rasulullah ini adalah yang pernah juga dialami oleh Musa alaihissalam. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kata Waraqah bin Naufal ini bahwa insyaallah Rasulullah itu menjadi Rasul yang terakhir, khatamul anbiya. Seperti itu. Dan mengenai yang intinya tadi itu berapa lama waktu turun kapan-kapan. Ana pernah dengar sebuah riwayat ada malah hampir 10 bulan Rasulullah itu nggak terima wahyu. Beliau sampai takut gini. Kok kenapa saya nggak dikasih wahyu lagi? Beliau sampai berpikir jangan-jangan itu yes. Itu bisa jeda gitu loh. Iya. Waktu itu saya pernah dengar ada jeda 10 bulan namanya Rasulullah itu nggak menerima wahyu. Kenapa? Sampai beliau berpikir seperti ini. Jangan-jangan anak ini udah dicabut hak anak sebagai Rasul. Sampai seperti itu. Tapi dan pada akhirnya Rasulullah itu juga menerima wahyu. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah ayat berapa itu udah lupa. Yang jelas datanya hampir 10 bulan namanya beliau tidak menerima wahyu. Ya mungkin seperti itu Mbak Diana. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Iya sama-sama Mbak. Baik, terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di chat di grup aja ya, karena ini sudah waktunya habis ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Mungkin nanti bisa ditanyakan di grup saja. Absensinya gimana? Oh ya. E-learning tadi, e-learning. E-learning ya? Oh iya. Iya. Masih buka dah? Aduh gimana? Ya masih kan. Ya Ana enggak bisa buka. Tadi yang ajarin saya Mbak Nabila. Ya silakan masing-masing teman-teman coba buka siakatnya untuk mengisi absen. Absen sampai jam 12. Punya saya enggak bisa buka e-learning. Mungkin sampun ya Mbak Mas Zulkarnaini ya, kita akhir dulu lapar nih soalnya. Ya tidak apa-apa. Sebenarnya saya tadi mau nanya tapi berhubung waktu habis jadi Nggak apa-apa. Break sholat ya, break sholat untuk kuliah selanjutnya ya setelah zuhur. Insyaallah. Terima kasih banyak Mas Afik. Ntar lagi di stop ya rekamannya.
Terima kasih banyak untuk diskusi mata kuliah sejarah peradaban Islam pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Ustaz. Ya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Mahasiswa PPA yang saya banggakan, pada saat ini kita masuk ke kajian studi peradaban Islam. Dalam konteks ini, saya mengingatkan kepada antum semua, sebagaimana yang saya sampaikan atau instruksikan lewat grup kelas. Itu ada topik 1 sampai 19. Jadi untuk berikutnya nanti supaya minimal ada PPT dulu, nggak apa-apa. Kalau makalahnya belum tuntas. Nanti makalah itu bisa dikumpulkan ketika UTS. Jadi presentasi kalau belum ada makalahnya bisa pakai PowerPoint. Masing-masing presenter, masing-masing mahasiswa itu 1 makalah. Mungkin ada yang 2 ya mungkin. Pokoknya materinya ya itu, nanti bisa jadi presenter itu 2 orang. Tapi untuk sementara ini 1 orang saja dulu. Toyib, itu tadi sekilas diskusi ringan, tapi materi yang disampaikan tadi agak melompat. Jadi nggak apa-apa, ini karena awal, jadi saya maklumi, tapi nanti yang baik itu urut. Jadi kalau sekarang pertemuan 1, minggu depan 2 dan 3 bisa bersamaan, nggak apa-apa. Biar nanti enak di belakang. Dan dinakodai oleh ketua atau sekretaris. Mahasiswa semua yang saya hormati, SPI itu sesungguhnya kita bisa bercermin bagaimana konsep atau teori, kemudian perjuangan, kemudian kebaikan-kebaikan maupun kesalahan-kesalahan di masa lalu itu bisa dijadikan tolak ukur untuk referensi menatap kehidupan ke depan sebagai naqyul ajyal wa istibdalihim, sebagai proses regenerasi baik itu dalam kepemimpinan maupun dalam bagaimana kita menapaki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalau sedikit banyak saya sampaikan kaitan dengan SPI, itu sesungguhnya dari sebuah kata tamadun. Tamadun itu namanya peradaban. Atau bisa dikatakan apa istilahnya? Hadharah. Hadharah itu juga peradaban, tapi
banyak pakar yang mengartikulasikan hadharah itu budaya. Jadi di situ ada tradisi, baik itu kaitannya dengan kebaikan-kebaikan atau kesalahan, kejahatan-kejahatan, al-umur al-ijabiyah awil umur as-salbiyah ma yajulu minal umur as-salbiyah awil umur al-ijabiyah. Itu namanya al-hadarah al-islamiyah. Kalau at-tamaddun al-islamiyah ma yajulu minal umur al-ijabiyah faqat. Jadi kalau yang baik-baik yang diambil dari sebuah tradisi di tengah permukaan atau masyarakat, itu namanya peradaban. Jadi kalau ada istilah El-Madinah, itu maksudnya untuk menggapai satu peradaban. El-Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah, misalnya, itu kan ada sistem kemasyarakatan yang direkonstruksi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lah itu menghasilkan satu konsensus bersama yang disebut Piagam Madinah. Jadi tolak ukurnya itu apa yang pernah dilakukan atau yang dibikin, yang direkonstruksi oleh baginda Nabi pada saat itu. Karena kondisi dan situasi masyarakat Madinah itu adalah pluralistik dan multikulturalistik. Jadi ada semacam agama-agama yang beragam. Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasoro, ada Muslim, kemudian penyembah pohon, penyembah batu, dan lain sebagainya, penyembah api. Nah, di situ Rasulullah hadir, itu ada konsensus itu. Jadi agama itu adalah sebagai landasan untuk menghidupkan atau membangkitkan sesuatu yang berperadaban. Jadi konteksnya itu adalah bisa kenegaraan atau pemerintahan, atau mungkin unsur-unsur yang dibangun dalam satu sistem. Misalkan di kondisi situasi pendidikan, itu ada teknologi, ada scientific, ada ilmu kekinian, itu bisa masuk dalam kategori peradaban, tapi sifatnya itu yang positif. Nah, itu pernah dibangun oleh Nabi dan kondisi masyarakatnya sangat stabil, dan mungkin bisa saya katakan masalahnya itu sangat amat sedikit karena langsung dipimpin oleh Nabi. Kalau memang itu ada sedikit menyimpang dari struktur masyarakatnya, itu langsung ditegur oleh Allah lewat wahyunya itu. Tapi terlepas dari apakah itu at-tamaddun al-islami, al-hadarah al-islamiyah, dan lain sebagainya, ini saya mengingatkan bahwa untuk konteks pertemuan awal itu mestinya bicara itu antara jahiliyah dengan Islam yang ada di bangsa Arab. Di situ muncul namanya asal usul suku. Di sana ada banyak suku, tapi yang paling terkenal itu suku Adnan dan Quraisy yang sampai saat ini masih tumbuh berkembang di bangsa Arab. Karena Quraisy itulah yang dominasi, yang mendominasi di lingkup Arab, Jazirah Arab itu. Nah, di situ dilahirkan orang besar, bahkan
orang yang bisa menaklukkan dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa dilacak intisab asal usul dan lain sebagainya kaitan dengan bangsa Arab, suku Quraisy dan Adnan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dimungkinkan ya, bisa dimungkinkan. Mengapa di situ bangsa Quraisy itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Di situ ada sisi lain, di dalamnya ada baginda Nabi, tapi sesungguhnya itu ada kekuatan yang luar biasa di baliknya. Karena yang sangat maju peradabannya di Arab. Nah, ini nanti bisa dilacak, dipadukan dengan buku-buku peradaban, itu bisa dibaca. Dan referensinya bebas, sudah banyak sekali buku tentang peradaban Islam. Untuk minggu berikut, ini saya mohon 2 ya, langsung. Mungkin minggu depannya 1, diselang-seling. Ini bisa dinakodai oleh ketua atau sekretaris. Jangan menunggu saya hadir. Jadi waktunya ya langsung absen terus berdiskusi. Itu yang saya harapkan untuk S1 PPA. Jadi saya sendiri soalnya nata di prodi saya di PAI. Dan banyak yang kelas yang saya ampu. Ini masih lagu lama, artinya sesungguhnya waktunya sangat sempit, mendesak. Ini saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu datang. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Jadi intinya begini, Mas, antum mubasyarah tusyawwiru ma'a zumalaikum fi waqtin wahid likulli usbu'in wa likulli ra'is awil katib ayyushrif asna'a musyawarati hadal fasl li ilqai al maqalat lil muhadir awil muhadirain fi hadal fasl min awwali waqtin ila akhirih. Insyaallah khinama indi al-muwassa bil awqat minal aikontu annani ashtarik minal awal ilal akhir. Insyaallah. Syukran lakum in kasurat khata'i kasratan falaqad aikontu bi anna affakumul azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Syukran Ustaz. Syukran. Zul, gimana nih Zul?